Sedayan, mana suaranya? Wow. Ini masih pagi ya Pak Bolong? Masih pagi loh. Cukup ramai dan ya Line of Dawn, here we go. Kita akan melihat di mana Kirk sudah mengeluarkan flicker cukup pagi. Pagi loh, Kak. Jadi kayak ada satu antisipasi kan yang dilakukan dengan setelan emblem seperti ini kan. Ya ini kalau kita lihat dari setelan emblemnya, one tenacity dia cukup ya mungkin ingin lebih secure lagi terutama dalam laning phase-nya. Nah, Betul. yang namanya one ya Pak Pulung tahu lah ya, late game bisa sangat comeback atau mungkin kalau posisi Bian bisa banget menjadi hero yang comebackable. Bisa sangat memberikan impact yang baik atau malah dirinya yang bisa sangat-sangat di counter dengan adanya sekarang dengan Winter Crown lah atau dari WN itu sendiri lah. Tenacity ada pemilihan yang baik ya, dan Sonata kita tahu poke damage-nya Ya, jahat banget. lebih agresif ya. Ada satu Secret Hammer tadi sepertinya udah berhasil digagalkan dan tertinggal. Brusco hampir saja menjadi korban. Di mana tadi sedikit lagi MP tersisa dan Owen mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Posisi yang kurang ideal untuk Onyx Philippines karena 3 spell sudah dikeluarkan sebelum netral objektif yang pertama muncul. Dan Waduh, pertempuran terjadi nih harusnya. Enggak ternyata Gon. masih belum dikomit. Yap. Lagi-lagi Onyx Philippines gak bisa terlalu berbuat banyak karena resource-nya terbatas. Yap. Team Falcons kali ini sudah memulai di area tertentu. Nggak mungkin di kontes sih mestinya. Oke, ada dua orang tadi mendekat, tapi Kirk home sweet home rerumputan. Dan Triana tidak strike tadi langsung dikeluarkan begitu saja, dan Kirk harus meregang nyawa di atas sebelum walaupun tadi Secret Hammer dan berhasil menjauhkan pergerakan dari Kelton itu tidak bisa mengeluarkan dari retribution dan miliki, dan sekarang double kill didapatkan oleh Flapsy. Ini Onyx Philippines cukup mengambil resiko. Mereka nggak masalah, nggak ada. Ada satu lagi. Siap, ini ada pertempuran kembali terjadi selagi ada duality tadi. Mereka manfaatkan itu semua dan Pel sedikit lagi tersisa, tapi masih berhasil menyelamatkan diri, dan King Kong harus merasakan akibatnya. Ini total kill didominasi oleh tim Falcons. Yap. Netral objektif berhasil diamankan oleh Philippines. Karena 4 kill ini lebih ke arah tim Falcons yang lebih memegang kendali. Jadi Onyx Philippines nggak bisa terlalu gerasak rusuk terlebih Yap. dahulu. Ngikutin tempo sendiri. Karena kalau kemakan tempo tim Falcons ya, ini tim Falcons udah ada lah firepower untuk mengamankan fight, mengamankan pick off. Harus lebih berhati-hati lagi. Menurunkan tempo menjadi hal yang mestinya dilakukan oleh Onyx Philippines. Hampir ya, apabila tadi mungkin dari total yang bisa diambil sama Falcon, buset. Ini keuntungannya berlipat kan. Lebih snowball lagi. Akan sangat berbahaya. Untungnya masih ada satu penyeimbang, namun Owen sudah mulai mendekat ke area bawah. Ke area dari gol itu sendiri, dan Brusco mencari informasi. Ya ini kedua tim tampaknya ya, nggak cuma dari Onyx Philippines. Tim Falcons juga menurunkan temponya, mungkin bergerak ke arah gold lanernya kali ini. Memancing dari Kalranya yang saat ini belum tersentuh, belum pick off, masih farming aja. Dan corrosion tapi sudah diamankan Super Marco. Udah ada sedikit spike kecil tentunya. Mungkin kalau misalkan udah dapat 2 item, kita akan lebih bisa expect Super Marco udah bisa lebih aktif lagi dalam mencari koneksi ya untuk crossbow tanknya. Oke, menit 4 udah waktunya seperti ya, memberikan sedikit lagi minion di area mid kepada Super Marco, menambahkan lagi dari gol yang dimilikinya. Flapsy masih sangat aman. Hunter Strike tadi seperti udah berhasil diamankan juga. Pelan-pelan lagi teman-teman. Netral objektif yang kedua sudah mulai muncul. Terakhir tim Falcons kena take over. Ya, apakah terulang lagi? Nah, ini nih, Secret Hammer ya akan seperti apa? Implosionnya tapi tidak strike. Dan juga tadi ada sebuah senjata yang memang langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Pel langsung menghilang. Bahkan Brusco pun harus menghilang dengan sangat-sangat cepat, dan sedikit lagi tersisa walaupun dari crossbow tank sudah terlihat di dalam area tersebut. Damage-nya belum terlalu signifikan, tapi sudah mulai terlihat poking damage-nya seenggaknya. Dan flicker implosion tadi yang menurut aku koneksinya bagus banget. Kena 2 member, meskipun tim Falcons masih berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi seenggaknya Onyx Philippines sudah memberikan ya sedikit ancaman. Dan tim Falcons Tetap berani banget. kontes gitu ya. Harus berani. Ternyata mereka berani, dan ya tim Falcons kali 2000 loh. Pak Pulung harus mungkin ya jangan terlalu gegabah dulu. Jangan terlalu gegabah, dan mungkin mereka juga harus menetralisir apa yang udah mereka lakukan tadi ya. Dengan jarak yang begini kita tahu mungkin ada gaya perbedaan di tiap regional, dan Filipina kita tahu bagaimana macro play yang mereka miliki akan sangat-sangat mengerikan.
Ya, kembali tentunya belum ada netral objektif. Yep. Masih tampaknya Super Marco melakukan clearing di area tengah dan juga di area bawah, funneling gold tampaknya ke arah tentunya Super Marco supaya apa? 3 item jadi. Kalau udah 3 item jadi, ini Onyx Philippines untuk membuka fight ragu-ragu pasti. Yap. Untuk di awal nih enak banget dari tim Falcon di sini dengan ada one-one kayak begini ya. Ya. Mungkin belum ada Winter Crown, mungkin belum ada Dewa. Itu semua masih bisa digagalkan lah dari apapun yang udah dimiliki oleh WoW. Tapi nanti di akhir-akhir ataupun di area late game, one-one bisa jadi malah nggak memberikan impact apapun gitu. Itu yang mungkin ingin dimaksimalkan oleh tim Falcon sih. Belum ada Winter Crown, Yap. mungkin dari sisi fisik resistnya juga masih kecil. Jadi yaudah kita usahain secepat item sejadi mungkin dan oke, udah 2 item. Yap. Udah ada Coruscant, udah ada DHS. Mau pergi ke arah mana lagi nih kira-kira? Bisa menuju ke arah Winter Crown ataupun mau damage dulu di awal ya kita nggak tahu. Kita bisa lihat aja nanti akan seperti apa. Wait, terlihat Kirk harus menjadi orang terdepan, menerima begitu banyak damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Kirk harus mencari informasi kembali dan Turtle sudah terlihat ada beberapa damage tadi yang udah berhasil langsung diantarkan. Sementara untuk sekarang ada satu hal tadi yang memang diambil dari Peo dan Brusco ketahuan, tapi dari area Turtle-nya itu sendiri udah berhasil mereka take over begitu saja. Bahkan tadi ada sebuah lompatan dari tidak juga dari Tsunami Sledge, tapi oke dia bola seberangkat jauh di mana King Kong untuk kali ini tidak ada lagi cross battle ataupun retribution yang dimiliki. Double kill didapatkan pula 3 player dari Onyx Philippines harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Team Falcons fight yang sangat-sangat ideal karena super friends-nya atau view-nya ini benar-benar free hit banget di area belakang Free hit dengan banget. Loi-nya. Dan member-member Onyx PH mendekat. Dan itu sebuah makanan untuk view tersendiri. Lihat langsung snowballnya, dapetin turtle, dapetin turret, dan ya makanan lebih untuk Super Marco untuk mendapatkan maksimum spike-nya. Ya mungkin di bawah menit 10 ini udah bisa dibilang spike gede banget bisa diamankan oleh Super Marco. Enak banget ya. Apakah tadi tim Falcon sengaja mundur sedikit, Gon? Agar pemain dari Filipina maju, ya udah tidak strike-nya enak banget. Tinggal dilompatin sama Kalea, selesai. Makanya tadi Tsunami Slam-nya dapat berapa orang gitu loh. Bener-bener efektif ya. Efektif banget. Jadi mereka dipancing. View-nya juga free hit jadi. Iya. Dengan ada efek duali di version rotation udah nikmat banget. Bahkan sekarang coba lihat tidak saja. Kembali bahkan Tsunami Slam. Walaupun tadi sepertinya tidak berhasil membawa siapapun. Namun satu hal tertarik yang ada di Remit berhasil mereka rubuhkan. Nah ini secara official 3 turret yang di depan sudah dihancurkan. Oh mereka Ada di bagian bawah mereka lanjutkan kembali dan King Kong yang menjadi korban. Ada 4 player tersisa tapi di area tengah ada Kyle Tezi yang terus mengantarkan bagaimana damage yang dia miliki dan Flap Tezi dengan yoyo yang dia punya. Siapapun harus merasakan akibatnya. Gila sih ini firepower atau mungkin perbedaan ekonomi ya terlihat banget dan Onyx Philippines sulit mendapatkan koneksi untuk fight yang mungkin efektif. Ya, Keoranya masih sedikit piang dan bahkan si Halbert loh. Waduh, si Halbert langsung oke. Ada si Halbert yang udah berhasil langsung diambil juga oleh Super Marco. Jadi otomatis seperti hero-hero tanki yang tebel-tebel juga tetap meleleh. Ya, ketika Super Marco terutama menggunakan Inspire-nya, ini akan sulit sekali menahan damage dari Super Marco sendiri. Belum dari Tambahan Hugh. 8% lumayan. Belum flat easy. Iya. Nah, ini akan menjadi tentunya Lord yang cukup free mestinya. Nggak bisa terlalu berbuat banyak dan Kaora mungkin, waduh, ini seenggaknya Kaora belum tersentuh. Nah ini dia berbahaya, Kirknya terlalu maju. Ada satu lagi pergerakan tapi untungnya tadi Flicker udah berhasil langsung dikeluarkan. Sementara Super Marco on position. Ada Swallow Pad yang sudah terlihat. Dan satu weakness point lagi namun di tempat yang berbeda. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan tapi pertempuran yang terjadi King Kong-nya sendiri. King Kong yang terpisah tapi Brusco menjadi korban ganti dia triple kill. Bahkan Kelra gagal untuk bisa menuju ke arah base-nya. Tim Falcons mereka tampaknya tancap gas lagi mencari opening karena Keora. Untungnya Keora masih ada ruang gerak untuk mundur, tapi mereka masih berada di posisi defense dengan Lord yang sudah berjalan di area tengah. Kemungkinan dengan gold lead seperti ini, Tim Falcons mungkin bisa mencuri. Ya, tiga-tiganya kayaknya bisa hilang. Yap, Lord akan bertamu lewat tengah, tapi tidak strike kembali lagi membawa petaka. Dan
Brusco. Bahkan crossbow tadi masuk dalam pemain walaupun tadi dia langsung bisa menghentikan ataupun membuat guardnya langsung tershutdown ataupun terhilang. Namun sekarang mereka masih ingin lebih. Ada satu yang di dalam sumur Marco. Bahkan shutdown pun tercipta. Namun King Kong dan juga beberapa pemain yang hanya menyisakan Kelra sendirian. Ini bukan hal yang baik untuk Onyx Philippines dan ya, di area tengah mereka mau end the game. Yap, ini dia Kelra sendirian harus menahan bagaimana begitu banyak serangan dilakukan oleh tim Falcon. Tapi Brusco mencoba untuk maju dan game yang pertama menjadi milik dari tim Falcons. Tim Falcons, mereka mendapatkan kemenangan cukup telak